Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 6 bersama saya Bapak Rofi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah sifat marah, yaitu salah satu dari akhlak tercela. Sebelum membahas tentang sifat marah, pernahkah kalian melihat ada orang yang marah? Bagaimana wajahnya? Terus bagaimana ucapannya? Bagaimana pula perbuatannya? Nah, coba perhatikan gambar. Di situ ada seorang perempuan yang sedang memarahi temannya. Dia berkata dengan nada yang keras. Aku kan sudah bilang, aku tidak sengaja. Nah, gitu katanya. Nah, marah itu apa sih? Nah, marah adalah perbuatan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Nah, tanda-tandanya apa? Nah, kita harus tahu tanda-tanda orang marah itu seperti apa. Nah, pertama, mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Wajahnya cemberut dan dahinya juga mengerut. Permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya juga ikut digunakan. Kemudian membalas musuh dengan balasan yang setimpal atau lebih parah darinya, tanpa memikirkan akibat-akibatnya yang fatal dan seterusnya. Nah, maka kita dianjurkan dalam agama kita untuk menghindari sifat marah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya dia setan pula yang menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kita, niscaya tidak ada seorang pun di antara kita bersih dari perbuatan keji dan mungkar tersebut selamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW juga berpesan agar tidak marah. Nah, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Orang laki-laki tersebut berkata, berilah aku wasiat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, ternyata lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Muhammad tetap menjawab dengan perjawaban yang sama, janganlah engkau marah. Nah, itu menunjukkan bahwa perbuatan untuk menjauhi marah itu sangat dianjurkan, karena Kanjeng Nabi berulang-ulang menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama pula. Bahayanya apa sih marah itu? Nah, marah itu bahayanya banyak, termasuk diantaranya bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya bagi diri sendiri, marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan, karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina.
Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Nah, orang yang suka marah juga akan dijauhi orang. Kita tentu kan tidak mau jika bergaul dengan orang yang pemarah. Tidak bisa menahan marah juga dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Kemudian orang yang marah akan mendapat dosa. Terlebih lagi jika marah berkepanjangan, merusak barang, baik miliknya maupun orang lain. Nah, kalau bahaya marah untuk orang lain, bagi orang lain itu apa? Nah, menimbulkan rasa takut dan benci orang lain, sehingga enggan berurusan dengannya. Kemudian menimbulkan kerusakan, sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Dan merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Nah, maka kita harus stop marah, nggak boleh dilanjut. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa stop dari marah? Nah, cara agar mampu menahan dan terhindar dari marah di antaranya yang pertama adalah berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan marah. Kemudian yang kedua, menakut-nakuti dengan siksa Allah bila tetap meluapkan amarahnya. Kemudian menakut-nakuti diri dengan akibat dari permusuhan dan pembalasan. Kemudian membaca ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah ketika marah. Dan yang terakhir, dapat melakukan merubah posisi saat marah. Bila berdiri maka hendaklah duduk, bila duduk hendaklah tidur. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kita selamat dari kekalnya siksa di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.